saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kami semua berharap semua dalam keadaan sehat. Seperti yang kita ketahui bersama, belakangan pandemi COVID ini mulai menampakkan data-data yang mungkin mengkhawatirkan kita. Namun, ketika minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan di hari Pentakosta, kiranya kita tetap dikuatkan oleh karena pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di malam hari ini, di dalam persekutuan doa yang istimewa, sekalipun kita berjauhan, sekalipun kita tidak saling bertatap muka, namun kiranya hati kita disatukan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan yang menyatukan kita. Oleh karenanya, kita akan membawa setiap pergumulan kita, pergumulan keluarga kita, pergumulan tetangga kita, ataupun pergumulan bangsa kita, terlebih-lebih di dalam pandemi COVID ini, bersama doa kita semua dalam persekutuan doa malam ini. Saya mempersilakan kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita menghadap Tuhan dan menyerahkan hati kita, menyerahkan persekutuan doa kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jikalau bukan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita tidak bisa seperti apa adanya kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita dengan menenangkan jiwa dan hati kita memuji Tuhan bersama. Di dalam naungannya, Tuhan melingkupi kita semua. Lingkupiku. Betapa Tuhan menaungi hidup kita, Tuhan memberkati hidup kita, sangat layak dan wajib untuk kita semua sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan sungguh-sungguh memuji serta meluhurkan nama Tuhan lewat karya kita dan juga lewat doa.
Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, anak-anak juga yang terkasih, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Mengasihi, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan saat ini, Tuhan melihat kerinduan hati kami semua untuk boleh berkumpul bersama, bertelut di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, mengeluarkan isi hati kami, dan juga berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tuhan, persekutuan hati kami, Tuhan tolong perhatikan. Sehingga apa yang kami doakan di dalam kesempatan malam hari ini, kiranya itu membawakan pengharapan baru, kekuatan, dan juga semangat untuk kami semua, dan terlebih-lebih untuk jemaat yang saat ini sedang merasakan keluh kesah, penderitaan, dan apapun yang sedang mereka alami. Tuhan Yesus, Tuhan melihat bangsa dan negara kami di saat pandemi COVID ini. Kami merasakan banyak hal penderitaan. Namun di balik itu semua kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai bangsa Israel saat itu. Sehingga ketika menghadapi bencana seperti ini, tetap kami dikuatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Dan di malam hari ini, dalam persekutuan doa hari ini, kami ingin memuji bersama, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu menjadi kekuatan buat kami semua. Tuhan Yesus hadirlah di dalam kesempatan persekutuan doa di setiap rumah tangga. Dan Tuhan yang bertahta atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mungkin akhir-akhir ini banyak kabar yang membuat kita semua gundah gulana. Mungkin ada jemaat di sini yang mulai kesulitan di dalam bekerja. Bisa jadi ada juga yang sudah mengalami putus hubungan kerja. Tentunya efek dari pandemi ini yang paling kita rasakan adalah anak-anak kita tidak bisa bersekolah dengan normal. Kita menjadi lebih sibuk, barangkali di dalam kehidupan yang situasinya menekan seperti ini, emosi kita lebih tidak terkendali. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengerem hawa nafsu kita, sehingga hidup kita pun tetap bermakna, berarti untuk sesama. Kita akan memuji Tuhan di tengah-tengah banyaknya permasalahan hidup. Kita tetap memuji Tuhan, dan mari kita lantunkan bersama lagu Ketika Banyak Perkara, Banyak Masalah, Tuhan tetap hadir menguatkan kita.
saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa bersahutan dalam sebuah litani yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ini. Sebagai orang Kristen, mari kita dengan penuh pengharapan kita berdoa. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ketekunan kita di dalam mengharapkan kasih karunia Tuhan, di dalam mengharapkan pandemi COVID ini segera berlalu, menjadi ujian bagi kesabaran kita semua. Juga menjadi ujian bagi kekuatan iman kita. Mari saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pokok doa secara pribadi. Saudara-saudari dapat melihat pokok doa pada layar ini. Dan saya akan memberikan beberapa waktu untuk dapat berdoa secara pribadi. Saya persilakan.就是全能的上帝，每天赏赐真福气，使地上发芽结实，显出疼爱的根据。田中的白鹭鸶不欠缺生能，山顶的百合花春天鲜香味，就是全能的上帝，每天赏赐真福气，使地上发芽结实，显出疼爱的根据。耶和华祝福满满，多如海边土沙，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，发出欢喜歌声，赞美称颂大名到永远。
kiranya malam hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jisa Darmahoni menguatkan kita semua, sehingga sekalipun situasi kita di dalam keadaan yang luar biasa sulit, kita tetap bisa menjadi terang dan garam bagi sesama. Dan kerinduan kita bertemu muka dengan Allah, itu menjadi kerinduan yang terus-menerus berkobar di hati kita. Shalom, saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Jumpa lagi di dalam persekutuan doa secara online pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami tetap diberi kesempatan untuk berhimpun di dalam persekutuan doa kami. Berkatilah ya Bapa pembacaan firman Tuhan dan renungan pada malam ini. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita masih akan melanjutkan
perenungan kita dari pengajaran Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudara, berbicara tentang kekhawatiran tidaklah mudah bagi orang untuk menghalau rasa khawatir yang menghantui banyak orang di dalam sepanjang hidup, terutama belakangan ini, saudara. Di dalam khotbah hari Minggu yang lampau, saya sudah berbicara tentang banyak hal dengan harapan supaya kita belajar mempunyai kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, lebih penuh seperti yang Tuhan ingin kita memilikinya. Cara yang efektif untuk mengusir kekhawatiran dalam hidup kita adalah dengan memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Sebab kekhawatiran selalu di dalam konteks pikiran yang negatif, saudara sekalian. Dengan berpikiran positif, maka ada banyak pikiran negatif yang berpotensi membuat kita khawatir, itu akan tersingkirkan. Cara yang paling efektif adalah dengan beriman, saudara. Sebab dengan semakin besar iman kita, maka akan semakin kecil kekhawatiran kita. Bahkan mungkin menghilangkan kekhawatiran kita. Sebaliknya, apabila kekhawatiran kita begitu besar, maka iman kita menjadi semakin kecil, dan semakin kecil. Bahkan kehilangan iman. Tidak ada keyakinan akan pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu keyakinan yang harus kita miliki dalam rangka membangun iman yang mengusir rasa khawatir itu adalah keyakinan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan peduli pada kita, dan Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Baru-baru ini, saudara, saya belajar untuk memotong kaca. Nampaknya sangat sederhana, tapi tidak semudah yang kita pikirkan di dalam praktek. Ada kalanya saya berhasil memotong kaca dengan baik, tapi ada kalanya gagal. Kaca tidak terpotong dengan baik, berantakan, dan hasilnya beling ada di mana-mana. Apa yang saya harus lakukan apabila beling ada di mana-mana? Saya akan memberitahukan orang serumah, hati-hati, di sekitar sini ada beling. Jangan terinjak. Dan yang kedua adalah saya akan membersihkannya, menyapunya dengan hati-hati, dan mengambil tisu yang dibasahkan dan mengepelnya dengan pelan-pelan, sehingga setiap beling yang tersisa itu akan terangkat dengan baik. Mengapa saya membersihkan dan memberitahukan seisi keluarga tentang adanya pecahan kaca itu? Sebab saya tidak mau ada anggota keluarga yang tertusuk oleh pecahan kaca itu, tertusuk oleh beling, pengalaman yang sangat buruk, sakit, berdarah, bahkan juga mungkin bisa infeksi. Dan lagi pula, beling yang tertancap di telapak kaki kita tidak ada manfaatnya sama sekali, bukan? Siapa yang mau membeli beling dari pecahan kaca? Tidak ada toko perhiasan yang mau membelinya, saudara. Saya percaya Tuhan yang baik itu pun akan menyingkirkan setiap beling yang ada di dalam sepanjang kehidupan kita, saudara. Bercermin dari pengalaman
para orang tua yang membawa anak-anaknya pergi ke imunisasi, yang kemudian diikuti dengan sakit demam selama beberapa hari, kita dapat pelajaran yang berharga. Bahwa orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengalami sakit untuk sesaat, karena di balik imunisasi itu akan ada sesuatu yang sangat berharga, sangat berarti untuk memproteksi anak-anak dari serangan penyakit tertentu. Saudara-saudara sekalian. Nah, Tuhan pun tidak akan pernah membiarkan kita mengalami penderitaan, kesusahan dengan sia-sia. Saudara-saudara, saya percaya saudara akan merasa sangat bersukacita pada waktu tertusuk oleh sesuatu yang nampaknya seperti beling, membuat kaki berdarah, sakit, sedikit infeksi, tapi kemudian saudara menyadari bahwa yang saudara kira beling itu ternyata bukanlah beling, tetapi sebuah pecahan batu permata, intan yang sangat berharga, bernilai sangat tinggi. Saudara-saudara akan merasa sangat sukacita. Tidak jadi masalah kaki yang terluka, darah yang menetes, dan rasa sakit yang dialami. Karena ternyata yang melukai, yang membuat berdarah-darah, itu bukan beling yang tidak berharga, tetapi batu permata. Terus kalian, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami 1, 2, 3, bahkan serangkaian kesulitan, maka kesulitan-kesulitan yang seperti saya uraikan dalam khotbah hari Minggu yang lampau, itu adalah ibarat batu-batu permata, intan-intan yang menusuk kita, yang membuat kita merasa sangat-sangat susah, yang membuat kita merasa sangat-sangat sakit. Di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, sesuatu yang menusuk kaki kita, hati, dan perasaan kita bisa jadi adalah intan yang sangat berharga. Berimanlah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dengan demikian, kita akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan yang mengingatkan kami untuk tidak khawatir di tengah zaman yang sangat mengkhawatirkan. Berikanlah kami iman lebih besar lagi Tuhan, dan berikan kami pemikiran-pemikiran yang positif untuk menghalau keluar kekhawatiran yang mendera banyak orang. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.